Halo Sobat Film, gimana kabarnya? Kali ini kita akan membahas alur cerita film A Family. Film ini diangkat dari kisah nyata, menceritakan keluarga Yakuza yang paling disegani di negeri Jepang, bahkan sampai di Asia dan Eropa. By the way, video ini full spoiler, jadi disarankan nonton film fullnya. Oke, tanpa banyak basa-basi kita masuk ke alur ceritanya. Scene dimulai pada tahun 1999 di sebuah rumah duka. Ada seorang pria yang meninggal karena overdosis narkoboy. Pria itu bernama Yamamoto. Terlihat banyak orang yang datang melayat. Tak lama anak dari pria itu datang. Pemuda itu bernama Kenji Yamamoto. Ia sangat marah dengan penjual narkoboy yang menjualnya kepada ayahnya. Ia bertekad untuk tidak menyentuh narkoboy agar tidak berakhir seperti ayahnya. Dengan darah mudanya, Kenji tidak menunjukkan kesedihannya, sehingga pada saat disapa oleh seorang polisi, ia malah acuh kepadanya. Kemudian Kenji sedang buang air kecil. Polisi itu menghampirinya lagi dan memberikan petua kepadanya. Kenji pun tak mendengarkannya dan berlalu meninggalkannya. Setelah selesai berkabung di rumah duka, Kenji pun menghampiri kedua kawannya sambil ngerokok. Mereka pun langsung gaskeun tak tahu entah kemana. Tiba-tiba di perjalanan, Kenji melihat seorang yang sedang bertransaksi narkoboy. Kenji pun emosi dan menghampirinya. Namun ia menggunakan cara halus dan berpura-pura akan membeli narkoboy. Tapi pengedar itu menolaknya. Pada saat Kenji menggunakan nama ayahnya, pengedar itu segera mengiyakannya. Lalu pengedar membuka tas yang berisi uang dan narkoboy. Kenji pun langsung menghajarnya dan membawa kabur tas tersebut. Terjadilah kejar-kejaran. Tapi Kenji dan kawannya berhasil kabur. Setelah sampai di tempat yang jauh, Kenji dan kawannya membuka tas tersebut. Mereka senang karena baru kali ini mendapatkan barang curian yang sangat besar. Setelah mengambil uangnya, Kenji pun mengambil tas tersebut dan membuangnya ke laut. Kenji dan kawannya tidak menggunakan narkoboy tersebut. Ini karena Kenji tak mau berakhir seperti ayahnya. Scene berpindah ke sebuah restoran kecil. Kenji dan kawannya makan-makan. Setelah mencuri uang yang sangat banyak, mereka menggoda balita ibu warung yang bernama Subasa. Kemudian datanglah sekelompok Yakuza yang akan makan di tempat tersebut. Kawan-kawan Kenji terkesima dengan karisma para anggota Yakuza. Tapi Kenji merasa biasa saja, malah melotot kepada salah satu anggota Yakuza. Anggota Yakuza itu merasa risih, tapi si pemimpin menenangkannya. Tak diduga datang sekelompok bersenjata yang tiba-tiba menyerang kelompok Yakuza itu. Terjadilah adu mekanik di situ, sampai kelompok Yakuza dipukul kalah oleh penyerang. Di saat terakhir, seorang dari kelompok penyerang mengeluarkan pistol dan akan menembak pemimpin Yakuza. Tapi Kenji yang kesal dengan kegaduhan pun marah. Dia memukul orang yang memegang pistol itu dengan benda tumpul. Ia pun pingsan seketika. Kenji dan kawannya pun segera membayar makanannya dan pergi. Keesokan harinya, Kenji didatangi seorang dari kelompok Yakuza di rumahnya. Dia mengundangnya menemui pemimpinnya. Kemudian Kenji menemui pemimpin Yakuza. Kenji pun disambut di sana. Si pemimpin mengajak Kenji untuk bergabung dengan Yakuza untuk menempuh jalan pria sejati dan berterima kasih atas kejadian semalam. Tapi Kenji menolaknya. Ia berujar bahwa kejadian itu bukan untuk menolongnya. Tapi pemimpin Yakuza itu memberi Kenji kartu namanya. Siapa tahu dia berubah pikiran. Sepulangnya Kenji dikejutkan dengan telepon dari temannya yang menyarankan agar dia segera lari agar tidak ditangkap oleh kartel narkoboy yang kemarin mereka rampok. Kenji pun lari, tapi tak diduga kartel narkoboy tersebut sudah mengepungnya. Namun Kenji masih bisa kabur dan akhirnya terjadi kejar-kejaran. Akhirnya Kenji pun ditangkap oleh kartel narkoboy tersebut. Ternyata di sana kedua kawannya pun sedang disekap dan disiksa oleh kartel tersebut. Mereka disiksa habis-habisan agar mereka mengaku kemana barang curiannya mereka salurkan. Tapi setelah lama disiksa, mereka tetap mengaku bahwa barang tersebut mereka lemparkan ke laut. Mereka pun mencarinya ke laut. Saat naik kapal, mereka digeledah. Salah seorang yang menggeledah Kenji kaget melihat di dalam jaket Kenji terdapat kartu nama pemimpin Yakuza. Atas kejadian itu, kelompok kartel tersebut meminta tebusan kepada Yakuza. Karena jasa Kenji kemarin, Yakuza pun menebusnya. Setelah ditebus, Kenji pun dibawa kembali ke kantor Yakuza. Ia mendapat tawaran kembali untuk menjadi Yakuza. Pemimpin Yakuza menanyakan kemanakah tujuan Kenji akan pergi dan kemanakah Kenji harus pulang. Kenji pun tersentuh dan menangis sejadi-jadinya. Akhirnya Kenji pun menerima tawaran tersebut dan menjadi seorang Yakuza. Acara perayaan anggota baru pun diadakan. Kenji kini sudah bisa menekan darah mudanya. Singkat cerita, kisah pun berlanjut di tahun 2005.
di mana Kenji sudah agak berpengaruh di dalam kelompoknya. Tampilan dan lagaknya pun sudah berubah menjadi lebih elegan, dengan tato penuh ala Yakuza dan sudah terlihat seperti pria sejati. Kenji nongkrong dengan dua kawannya yang selama ini bersamanya. Mereka pun makan di restoran biasa tempat mereka dahulu makan. Di sana didapati Tsubasa yang sudah besar sedang belajar. Kenji dan kawannya pun senang dan memberi uang jajan kepada Tsubasa. Kemudian Kenji pergi menemui Anikinya. Aniki adalah sebutan untuk saudara yang lebih tua darinya di kelompok Yakuza. Di hari ulang tahun Anikinya, Kenji memberi hadiah jam tangan mewah kepadanya. Mereka pun bersulang untuk merayakan hal itu. Keesokan harinya, Kenji menemui si pemimpin yang sedang bermain golf. Bosnya menyarankan Kenji agar mempunyai pasangan hidup. Ini agar dia tidak berakhir seperti dirinya, yang hidup sendirian dan tak mempunyai seorang yang peduli kepadanya. Kenji pun hanya tersenyum. Scene berpindah di mana Kenji mengontrol bar milik kelompok Yakuza. Tapi dia dikagetkan dengan kelompok kartel narkoboy yang dulu menangkap dan menyiksanya. Orang itu menggoda Kenji dengan mengingatkannya harus berhati-hati, jangan sampai hidupnya berakhir seperti Kimura. Kimura adalah seorang Yakuza yang terbunuh pada tragedi peperangan Yakuza dan kartel narkoboy. Karena orang itu sudah mengetahui sekarang Kenji seorang Yakuza, dia memerintahkan agar Yakuza segera pergi dari selatan dan akan memberi keuntungan 20% dari usahanya. Kenji dan kawannya hanya terdiam menahan amarahnya. Tak terduga pada saat orang itu akan pulang, ia dihajar oleh Kenji menggunakan botol minuman. Baku hantam pun terjadi di sana. Akhirnya orang itu berujar bahwa Kenji telah menyulut api peperangan kembali. Ia pun segera pergi karena kepalanya bocor dan mengeluarkan banyak darah. Kenji pun segera menenangkan diri dan minum, sembari ditemani cewek-cewek aduhai. Cewek yang menemani Kenji merasa miris melihat tangannya berdarah dan masih terdapat beling pada luka tersebut. Akhirnya si cewek pun membersihkan beling itu dari tangannya. Kenji yang melihat kejadian itu teringat pesan dari bosnya dan sedikit menumbuhkan rasa untuk mencintai wanita. Saat pulang, Kenji memberikan tip dan alamat lewat madam wanita itu untuk berterima kasih karena telah peduli kepadanya. Dia mengundang wanita itu datang ke rumahnya. Kemudian Kenji telah sampai di rumahnya dan menunggu cewek yang diundangnya. Tak lama kemudian cewek itu datang memenuhi undangan Kenji. Kenji yang polos tentang cinta langsung menerkam wanita itu. Tapi si wanita memberontak dikarenakan ia kaget. Di situ terjadi percakapan. Kenji menanyakan kepada wanita itu kenapa ia memberontak, padahal ia akan melampiaskan cintanya. Cewek itu menyahut ia memberontak karena kaget. Tanpa aba-aba dia langsung saja menerjangnya. Tapi keduanya kembali tenang. Akhirnya pun sepertinya terjadi. Cerita pun berlanjut waktu subuh, di mana Kenji mengantar si cewek itu. Setelah sampai, Kenji meminta nomor telepon cewek itu. Gadis itu bernama Yuka. Setelah mendapatkan nomor telepon Yuka, Kenji langsung mengegas mobilnya dan pergi. Kenji pun berbunga-bunga setelah kejadian itu. Dia merasa telah mendapatkan orang yang ia cintai seperti petua bosnya. Pada siang hari, Kenji datang ke kantornya. Tapi ia dikagetkan dengan Anikinya yang menanyakan kenapa ia melukai seseorang dari kelompok kartel narkoboy. Ini berarti Kenji telah menyulut api peperangan. Sebaliknya Kenji berujar bahwa pria itu telah menghina kelompok Yakuza. Bosnya pun memakluminya dan mendukung Kenji. Kemudian bosnya bertemu dengan pemimpin kelompok kartel untuk meminta maaf atas kejadian yang telah Kenji lakukan. Tapi kelompok tersebut melunjak dan malah meminta Yakuza untuk pergi dari selatan. Bos Yakuza pun tak terima dan menyiram bos kartel tersebut. Malam itu berakhir tanpa adanya solusi. Keesokan harinya bos Yakuza mengajak Kenji memancing. Di perjalanan Kenji menceritakan bahwa ia telah menemukan wanita yang ia cintai. Bos pun sudah mengetahui hal itu karena raut Kenji berseri-seri tidak seperti biasanya. Di tengah perjalanan terjadi hal yang tak terduga. Mobil yang ditumpangi mereka tiba-tiba diserang. Bos Yakuza ditembak tapi dihalangi Kenji dan peluru mengenai punggungnya. Tapi orang yang mengemudi meninggal dikarenakan peluru bersarang di kepalanya. Orang yang mengemudi adalah kawan seperjuangan Kenji. Ia pun meninggal di tempat. Kenji tak kuat menahan kesedihan. Dia sangat marah terhadap pelaku penyerangan. Berita pun tersebar di media. Bos Yakuza menemui penasihatnya atas kejadian itu. Penasihatnya menyarankan agar polisi saja yang mengurusnya, dan si bos pun menyetujuinya. Di sisi lain, Kenji dirawat karena mendapat luka tembak di pundaknya. Bosnya pun menengoknya dan menyarankan agar Kenji tidak mengambil tindakan karena polisi sudah menanganinya.
Kenji pun hanya termenung mendapat arahan tersebut. Walaupun sudah mendapat arahan tersebut, Kenji tetap ngotot akan balas dendam. Kawan seperjuangannya yang satu lagi mendukungnya. Dia siap memberikan senjata kepada Kenji. Misi pembalasan pun tiba. Kenji akan melancarkan aksinya di lokasi di mana kelompok kartel narkoboy sedang berpesta. Kenji datang dengan didukung kawannya yang menyiapkan senjata. Saat Kenji bertemu pemimpin kartel tersebut dan akan menembaknya, tiba-tiba datang Aniki menikam orang tersebut sampai mati. Keadaan pun hening seketika. Aniki siap ambil resiko bersamanya, tapi Kenji berujar siap menanggung resiko sendiri dan meminta Anikinya menjaga bos yang sekaligus ayahnya. Keduanya pun kabur. Kelompok kartel narkoboy pun sangat marah dengan kejadian itu. Kenji pun kabur ke rumah Yuka untuk berlindung. Alih-alih akan berlindung, Kenji malah ingin ehem-ehem dengan Yuka. Paginya Kenji meninggalkan uang yang sangat banyak untuk Yuka dan pergi. Yuka pun menonton berita dan mendapati kabar di media bahwa pelaku pembunuhan kelompok kartel adalah Kenji. Kenji ternyata menyerahkan diri dan siap menerima hukuman. Setelah penangkapan Kenji dibuatlah peraturan negara, di mana kelompok seperti Yakuza diberantas dan dikucilkan oleh peraturan tersebut. Sehingga kelompok Yakuza dan kelompok lainnya yang seperti Yakuza tersapu bersih. Kelompok Yakuza pun banyak yang mengundurkan diri atas kejadian itu karena tidak kuat menanggung beban di masyarakat. Ditambah lagi bisnis Yakuza sudah tidak dilegalkan oleh negara. Hanya menyisakan beberapa orang saja yang masih bertahan di kelompok Yakuza. Orang yang bertahan di Yakuza hanya bisa hidup dengan mencari benih ikan di laut untuk menunjang keberlangsungan hidup. 14 tahun setelah kejadian itu di tahun 2019, Kenji keluar dari penjara setelah menjalani masa tahanannya. Ia disambut oleh Anikinya. Mereka langsung melakukan perjalanan menuju kantor Yakuza. Sesampainya di kantor, Kenji merasa ada yang aneh karena keadaan kantor sangat kumuh dan tidak seperti dahulu. Kenji pun disambut dengan baik setelah lama tak bertemu. Di situ Kenji diberi handphone oleh anggota Yakuza, tapi Kenji menolaknya karena sanggup untuk membelinya sendiri. Tapi anggota Yakuza berucap, itu adalah handphone selundupan, dikarenakan anggota Yakuza tidak bisa membeli HP seperti orang pada umumnya. Anggota Yakuza mendapat pembatasan-pembatasan lain yang merugikan mereka. Akhirnya Kenji menerimanya. Malam harinya kelompok Yakuza merayakan atas beresnya masa tahanan Kenji. Ia bertanya, kenapa banyak orang yang keluar dari kelompok Yakuza? Mereka pun menjawab, semenjak kejadian itu kehidupan Yakuza menjadi sangat sulit, sehingga banyak orang yang meninggalkan Yakuza. Kenji pun memakluminya dan merasa bersalah. Tapi semua meyakinkan bahwa itu sudah takdir dari Yakuza. Setelah selesai, Kenji pun bergegas menemui kawan seperjuangannya, yang tersisa satu lagi di restoran tempat ia biasa makan dahulu. Sesampai di sana, mereka pun saling beramat tamah dan saling menanyakan keadaan. Kawannya bercerita, ia sudah menikah dan mempunyai anak yang sangat menggemaskan. Setelah peraturan yang merugikan Yakuza, kawannya itu beralih profesi menjadi buruh di pabrik. Kenji hanya terdiam dan merasa miris atas semua kejadian itu. Tapi anehnya pada saat selesai makan, kawannya segera pergi meninggalkan Kenji. Kenji pun bertanya kenapa ia buru-buru seperti itu. Karena kesal, kawannya menjawab, hidup sudah tak seindah seperti dulu. Jika ia terlihat bersama Kenji, kehidupannya akan tambah hancur. Kenji pun hanya terdiam dan menyesal. Tapi si ibu warung menenangkannya. Tiba-tiba Tsubasa, anak si ibu warung pun datang. Dia menyambut keluarnya Kenji dari penjara. Kenji kaget karena Tsubasa sudah tumbuh menjadi pemuda yang keren. Si Tsubasa pun mengajak Kenji minum. Tsubasa menceritakan bahwa ia sekarang bekerja menjalankan usaha dengan kawannya. Ia bekerja pada Anikinya Kenji untuk menjual narkoboy. Kenji pun terkejut dan akan menanyakan kepada Anikinya. Kenji bertanya kepada Tsubasa, apakah dia mengetahui wanita yang bernama Yuka? Tsubasa menyahut tidak tahu. Dan jika perlu ia akan mencari tahu tentang wanita itu. Tsubasa kemudian berujar bahwa sekarang ia telah mengetahui bahwa ayahnya adalah seorang Yakuza yang bernama Kimura, yang terbunuh pada saat peperangan Yakuza dan kartel narkoboy. Kenji pun memberi nasihat agar Tsubasa tetap tenang dan tidak perlu memikirkan masalah yang sudah lalu. Ini agar Tsubasa tidak menjadi sepertinya dan hidup damai. Akhirnya Kenji menemukan tempat di mana Yuka bekerja. Ia pun mendatangi tempat tersebut dan menunggu sampai Yuka pulang. Akhirnya setelah 14 tahun lamanya mereka pun bertemu dan Kenji mengantar Yuka pulang. Saat sampai, Yuka menyuruh Kenji menunggu di mobil. Ia akan memberikan sesuatu kepada Kenji.
Ternyata sesuatu itu adalah uang yang dulu Kenji berikan kepada Yuka. Yuka berujar ia tidak menggunakan uangnya sepeser pun. Dia meminta Kenji untuk tidak menemuinya kembali. Kenji pun kaget dan mengejar Yuka. Tapi Yuka berucap, jika dia bersama dengan Kenji kehidupannya tambah hancur. Ditambah dia sudah mempunyai anak berusia 14 tahun. Kenji pun bertanya di mana suaminya. Yuka menjawab ia tidak punya suami. Tapi Kenji bertanya kembali apakah itu anaknya. Yuka pun menceritakan pada saat terakhir uhuk-uhuk dengan Kenji. Ia hamil dan mengandung anak Kenji. Setelah menjawab itu, Yuka pun segera pergi. Kenji sangat sedih dan menyesali hidupnya yang tak berguna dan hanya merusak hidup orang yang dekat dengannya. Kemudian Kenji menengok bosnya yang sedang sakit parah terkena penyakit kanker. Pada saat itu bosnya memerintahkan semuanya agar segera meninggalkan Yakuza, termasuk Kenji yang masih muda dan bisa memperbaiki hidupnya. Kenji pun mulai berpikir untuk merubah jalan hidupnya. Keesokan harinya Kenji memberanikan diri untuk mendatangi Yuka kembali. Dia berjanji akan berubah hidupnya. Ternyata Yuka dan anaknya menerima Kenji. Mereka pun hidup bahagia sebagai keluarga. Kenji mengantar Yuka dan anaknya untuk beraktivitas seperti biasa. Sepulangnya ia mendatangi kawan seperjuangannya untuk mencari pekerjaan. Kawannya membantu memasukkan Kenji bekerja menjadi buruh di pabrik. Singkat cerita, Kenji pun langsung bekerja dengan kawannya. Di hari pertama saat istirahat, ia makan dengan teman kerjanya. Saat mereka sedang makan, ada seorang pemuda yang menggodanya dan memfoto Kenji dan kawannya. Pemuda itu berucap, mantan Yakuza yang berakhir menyedihkan. Tapi Kenji dan kawannya hanya tersenyum dan meminta agar pemuda itu mengirim foto yang barusan ia ambil. Mereka mengingatkannya agar tidak mengunggah di sosial media. Pemuda itu pun mengiyakannya. Tapi pemuda itu dengan bodohnya mengupload foto itu ke sosial media. Foto yang pemuda itu unggah menimbulkan kemarahan netizen kepada kedua orang mantan Yakuza tersebut. Tanpa disadari, foto itu membuat Kenji dan kawannya dikeluarkan dari tempat kerjanya. Lebih parah lagi atas kejadian itu, Yuka pun dipecat dan anaknya dikeluarkan dari sekolah. Ini karena didapati berhubungan dengan Kenji. Hal itu menjadi skandal yang trending di sosial media. Begitu kejamnya kehidupan masyarakat yang mengucilkan Yakuza. Keesokan harinya Kenji dan kawannya datang ke tempat kerja untuk menghajar pemuda yang bodoh itu. Sesudah itu mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan merenung meratapi kehidupannya yang telah hancur. Lalu datanglah polisi yang dulu pernah memberi petua kepada Kenji. Ternyata ia mengaku menyetujui peraturan yang membuat anggota Yakuza tidak diperlakukan layaknya manusia. Kenji pun emosi dan berniat menghajarnya. Tapi Kenji tertahan dan tak bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain, Tsubasa sedang bertemu pemimpin kartel narkoboy untuk melakukan pekerjaan. Tapi ia diingatkan kembali untuk berhati-hati berurusan dengan mereka agar tidak berakhir seperti Kimura ayahnya. Di sana Tsubasa tersulut emosinya. Ucapan itu menyulut kembali dendam atas kematian ayahnya. Tsubasa berniat melakukan balas dendam. Malam pun tiba. Bos kartel melakukan pertemuan dengan kepolisian untuk membahas bisnis. Di sisi lain, Tsubasa membawa kawannya untuk menyerang kartel narkoboy yang ia ketahui sedang melakukan pertemuan. Tapi Kenji juga mengetahui akan ada pertemuan antara bos kartel dan polisi. Ternyata Kenji datang lebih dahulu untuk membalaskan dendam atas apa yang mereka telah lakukan terhadap kelompok Yakuza. Kenji yang sudah gelap mata menghajar habis-habisan semua orang yang ada di pertemuan. Datanglah Tsubasa yang melihat bahwa Kenji sudah mendahuluinya dan mewakilinya membalaskan dendam. Sebelum polisi datang, keduanya pun kabur. Kenji kabur ke tepi pantai untuk menenangkan diri dan merenung. Tapi ia dikagetkan tiba-tiba. Kawan seperjuangannya datang dan menusuknya. Si kawan pun berucap bahwa kesusahan yang ia alami adalah hasil perbuatan Kenji selama 14 tahun yang lalu. Kenji hanya bisa meminta maaf dan menyesal. Tapi kawannya menancapkan tusukan itu lebih dalam, sehingga Kenji sekarat dan terjatuh ke laut. Akhirnya Kenji pun mati mengenaskan. Tsubasa yang mengetahui hal itu membawa bunga ke tempat kejadian penusukan dan membakarkan rokok untuk mendiang Kenji. Tiba-tiba datang anak Kenji ke tempat tersebut untuk mengenang ayahnya yang baru ia temui sebentar. Lalu anak Kenji pun bertanya kepada Tsubasa, apakah ia mengenal ayahnya. Tsubasa pun bersedia dan berniat menceritakannya. Film pun tamat. Pesan moral dari film ini, janganlah mengikuti kelompok kriminal. Jangan juga asal bercocok tanam. Oke, sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.